KPK itu punya program prioritas itu ada 3, penindakan, pemberantasan, dan pendidikan. Nah, Radio Talk. Radio Talk, saatnya bicara di radio di podcastnya RRI Pekanbaru, Radio People. Kalau bicara tentang korupsi, waduh, kayaknya satu hal yang memang membuat kita prihatin. Karena ibaratnya semua orang pasti ingin negaranya bebas dari yang namanya korupsi. Nah, kali ini kita akan ngobrol sama salah seorang yang memang berkaitan dengan yang namanya anti korupsi, karena beliau ini adalah Ketua Forum Anti Korupsi Provinsi Riau. Bersama dengan Dr. Andes Haji Edward MPSA MKOM. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Om Edward? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik, Mbak Niki. Oke, baik. Tapi ngomong-ngomong nih, menjadi seorang penyuluh anti korupsi, gimana ceritanya? Karena kan awalnya kita kenal nih Om Edward, saya mengenal Om Edward nih yang berkaitan dengan pariwisata, budaya, dan kemudian kok sekarang arahnya ke sini. Kita ingin tahu nih sebelum memulai obrolan kita nih. Jadi waktu itu saya masih bertugas di Inspektorat Daerah Kota Dumai. Ada program dari Komisi Pemberantasan Korupsi itu melakukan asesmen terhadap beberapa orang APIP untuk menjadi penyuluh anti korupsi di seluruh Indonesia. Jadi saya melihat kondisi korupsi di Indonesia ini masih sangat luar biasa menjamur, karena kita tahu bahwa korupsi ini sangat merugikan negara dan sangat merusak elemen bangsa gitu. Oleh sebab itu saya tertarik untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Saya coba ikut e-learning pada aplikasi aclc.kpk.go.id. Setelah lulus e-learning, saya dapat sertifikat, dan sertifikat ini saya dapatkan sebagai salah satu persyaratan untuk ikut asesmen sebagai penyuluh anti korupsi. Nah, setelah itu saya coba untuk ikut asesmen, ternyata lulus, dan dari situlah. Tapi sebelum itu saya sudah mulai penyuluhan juga ke sekolah-sekolah di Kota Dumai, ke kantor-kantor. Waktu sebelum saya menjadi penyuluh anti korupsi, saya sudah melakukan penyuluhan juga karena saya melihat bahwa kondisi itu masih sangat parah, masih sangat parah kondisi, dan kebiasaan-kebiasaan itu sudah dianggap ini hal yang lumrah, sudah menjadi sesuatu yang biasa. Suatu yang biasa, karena kebiasaan kita kan melakukan hal-hal itu tahun kemarin begini, aman-aman saja, bisa juga kita lakukan sekarang. Nah, itulah yang membuat tertarik saya untuk melakukan ikut ambil bagian dari dari bagian masyarakat yang ikut memberantas korupsi. Oke, jadi bisa dikatakan sebenarnya keprihatinan karena bicara tentang kondisi negara, daerah yang memang cukup banyak orang yang masih membiasakan terkait dengan apa yang namanya korupsi. Benar ya? Ya, benar. Jadi kita kan selalu membiasakan yang membenarkan yang biasa. Iya, benar. Bukan terbiasa dengan membiasakan yang benar. Dan itu yang biasa kita lakukan itu dianggap benar, padahal sebenarnya itu salah. Tapi sebenarnya apa sih yang menyebabkan, ibaratnya kan berbagai kegiatan sudah dilakukan. Tentu salah satunya adalah terus digiatkan terkait dengan penyuluhan terkait dengan anti korupsi untuk bisa memberantas. Tapi apa sih yang memang yang mendorong mungkin negara kita juga salah satunya juga masih adanya korupsi di berbagai negara termasuk di Indonesia? Ya, Indonesia masih sangat tinggi itu tingkat korupsinya. Jadi kita kan di berbagai elemen bahkan, tidak hanya di pemerintahan, bahkan di swasta juga banyak, di korporasi juga banyak. Dan ini yang menyebabkan keprihatinan kita bahwa perlu kita ikut andil sebagai bagian masyarakat. Karena KPK itu punya program prioritas itu ada 3, penindakan, pemberantasan, dan pendidikan. Nah, yang keempat adalah partisipasi masyarakat. Saya coba ambil bagian dari partisipasi masyarakat itu. Nah, cuma dalam partisipasi masyarakat coba lagi bergabung ke tingkat pendidikan. Saya harus memberikan pendidikan kepada masyarakat sebatas kemampuan yang saya miliki, sebatas kompetensi yang saya miliki, agar masyarakat bisa sedikit dapat gambaran bahwa sebenarnya ini nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya. Jadi ada rambu-rambunya memang harus dilakukan seperti itu ya. Iya, ada rambu-rambu yang harus kita lakukan.
karena kita kebiasaan Indonesia ini kan itu melakukan hal-hal yang lumrah, yang sudah dianggap lumrah, tapi itu sebenarnya tidak benar gitu. Baik, tapi kalau bicara tentang pengalaman, berarti Om sudah jalan ke beberapa tempat di Indonesia, terutama di Riau lah ya, terkait dengan memberikan edukasi, memberikan pemahaman, kemudian menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Seperti apa sih keseruannya Om? Mungkin keliling-keliling sambil mungkin memberikan edukasi ini Om. Ya, jadi di Riau itu anggota saya ada lebih kurang 14. Kemarin 17 orang, sekarang tinggal 14 karena 3 sudah harus mutasi dari Kementerian Keuangan. Jadi kita sebenarnya punya program keliling ke kabupaten kota, berbagai elemen, ke pemerintah, ke kepala sekolah, ke guru-guru, ke koordinator wilayah pendidikan, ke sekolah-sekolah, dan bahkan ke masyarakat. Kita sudah pernah melakukan ke BUMD, ke PWI, ke pengusaha-pengusaha, dan bahkan OPD-OPD atau perangkat daerah yang ada di Provinsi Riau. Kita sudah keliling ke kabupaten kota di Provinsi Riau, dan memang kita sebenarnya punya kepuasan sendiri ketika kita sudah bisa melakukan itu, walau sebenarnya dari awal kita hanya keinginan pribadi dan tanpa biaya, bahkan biaya kita sendiri. Di Dumai saya melakukan semua dengan biaya sendiri, tapi terakhir setelah kita dikukuhkan oleh Pak Gubernur dan sudah disaksikan langsung oleh pimpinan KPK, kita sudah mulai didukung oleh pemerintah daerah, terutama pemerintah daerah Provinsi Riau, dan terkhusus itu ditangani oleh Inspektorat. Jadi semua kegiatan kami sekarang di bawah Inspektorat Daerah Provinsi Riau yang dipimpin oleh Pak Sigit Julian. Baik, tapi antusiasme dari masyarakat, mungkin pelajar, anak-anak muda, terutama yang memang mendapatkan edukasi terkait anti korupsi, seperti apa sih untuk di Riau? Ya, metode penyajian kita kan berbeda-beda. Ketika kita lakukan di OPD, kita serius bagaimana itu korupsi, bagaimana memberantasnya, apa yang harus kita lakukan. Ketika sanksinya gitu apa sanksinya? Ketika kita berhadapan dengan mahasiswa SMA, SMP, SD, TK bahkan, nah kita metodenya beda lagi. Kita ajak mereka pola bermain, pola gembira, tapi dalamnya ada nilai-nilai integritas, nilai-nilai anti korupsi yang kita selipkan, sehingga mereka tidak jenuh, tidak bosan dengan materi yang kita sampaikan. Nah, sehingga dengan melakukan seperti itu kami merasa enjoy, senang. Teman-teman juga merasa senang. Seperti kemarin ada gebiar PAUD di Kampar. Ya, gebiar PAUD, ya kita senang bergabung sama anak-anak TK PAUD. Luar biasa. Jadi mereka pun kita ajak pola bermain, ada gerak-gerak yang harus mereka ikuti, ada nyanyi-nyanyian yang harus mereka ikuti, tapi di dalamnya ada nilai-nilai integritas anti korupsi. Luar biasa. Jadi sebenarnya menanamkan nilai-nilai integritas ini memang harus sejak dini, termasuk dari kecil ya Om ya? Dari kecil, karena pada usia keemasan itu apapun yang kita ajarkan akan tertanam dalam jiwanya. Kalau kita ajarkan yang benar, mereka akan sampai tua melaksanakan itu dengan cara yang benar. Tapi kalau kita salah memberikan goresan pada hidup mereka dari saat mereka usia dini, mereka berharap kita tidak akan berharap mendapatkan hasil yang baik. Kalau kita menanam angin, menebar angin, kita akan menuai badai. Oke, baik. Nah Om, bicara tentang anti korupsi, kita bicara tentang generasi muda nih. Dalam arti anak muda bisa dikatakan adalah next-nya penerus bangsa. Iya, benar. Mereka yang akan membangun negara ini menjadi negara yang semakin lebih maju lagi. Tapi di satu sisi integritas dalam artian anti korupsi memang harus tetap ditingkatkan. Apa yang harus dilakukan terutama buat anak muda? Pesan khusus nih Om. Boleh. Anak muda itu kan calon pengisi pembangunan bangsa, calon pengisi kemerdekaan ini. Kita tahu kalau Bung Karno bilang berikan saya 10 anak muda akan saya rubah dunia ini. Ya. Jadi anak muda itu bisa merubah segalanya. Dulu kita punya sejarah kan bahwa presiden saja diturunkan oleh mahasiswa. Benar. Ya, kalau dulu ada istilah presiden takut sama mahasiswa, menteri takut sama presiden, gubernur takut sama menteri, segala macam. Berjenjang seperti itu. Tapi terakhir yang paling tinggi takut sama mahasiswa. Karena mahasiswa itu adalah kumpulan pemuda-pemuda yang berkualitas. Oleh sebab itu pemuda-pemuda yang berkualitas ini untuk mengisi pembangunan ke depan harus dibekali dengan nilai-nilai atau norma-norma integritas ini atau nilai-nilai anti korupsi. Insya Allah ke depan 20 tahun, 15 tahun, 30 tahun yang akan datang mereka sudah menjadi pengisi pembangunan bangsa ini, mereka tidak akan korupsi karena mereka sudah punya nilai jujur, sudah punya nilai kerja keras, sudah punya nilai sederhana, sudah punya nilai mandiri, adil dan sebagainya.
Oke. Kalau kita jumpa sama orang berintegritas itu sangat luar biasa. Benar. Jadi Iya. ibaratnya kita berharap anak muda sekarang ke depannya juga menjadi anak muda yang berintegritas tinggi, Iya. menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam Iya. berbagai kegiatan. Tapi Iya. ngomong-ngomong Om, mungkin terakhir nih, sesi kita kalau di podcast ini nggak terlalu panjang Om, singkat Pendek ya? banget. Iya, singkat banget ya. Pesan khusus buat radio people yang lagi menyimak kita di channel YouTube-nya kita nih. Baik, kepada seluruh pencinta RRI di podcast apa nih namanya? Di Radio Talk, Radio Talk. Radio Talk ya. Mhm. Pekanbaru, saya berharap bahwa nilai integritas itu penting, ya. Ketika orang yang punya nilai integritas yang tinggi, yang integritasnya terjamin, insya Allah dimanapun, kapanpun dia akan tetap bisa diberdayakan. Tapi ketika nilai integritasnya lemah, bahkan rendah, dan bahkan tidak memiliki integritas sama sekali, jangan berharap bisa mudah untuk mencari kerja. Ya, terutama kepada anak-anak muda yang saat ini pelajar, mahasiswa dan sebagainya, bahwa integritas itu utamakan. Ketika integritas kita teruji, insya Allah akan mudah mendapatkan pekerjaan. Ya. Waduh, luar biasa. Karena ibaratnya nilai-nilainya bukan hanya bicara tentang kita nggak biasa korupsi, tapi kalau kita praktekkan, kita juga bisa melakukan apapun termasuk bekerja dengan baik ya Om ya. Iya. Waduh, luar biasa. Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua Forum Anti Korupsi Provinsi Riau, Dr. Andes Haji Edward MPSA Mkom yang sudah main-main ke podcast kita di podcast Radio Talk. Siap. Baik, sampai di sini kebersamaan kita di episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Radio Talk.